Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fika Hairunisa dengan NPM 24781102. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester praktikum pada mata kuliah pemrograman SQL 2 sesuai dengan soal yang saya kerjakan. Oke. Di sini nomor 1 saya mendapatkan soal buat create table pelanggan, ID pelanggan, integer, PK, primary key, nama pelanggan, varchar 150, not null, email, dan lain sebagainya yang tertera di soal. Oke. Pada soal nomor 1 saya diminta membuat tabel pelanggan menggunakan create table. Pada query ini saya membuat tabel dengan nama pelanggan menggunakan tipe data integer dan dijadikan primary key. Selain itu, saya menggunakan auto increment. Di sini auto increment agar ID pelanggan dapat bertambah secara otomatis setiap kali data baru ditambahkan. Selanjutnya, terdapat kolom nama pelanggan di sini bertipe varchar 150 yang digunakan untuk menyimpan nama pelanggan. Saya memberikan constraint not null agar kolom ini wajib diisi. Kemudian terdapat kolom email bertipe varchar 100 yang juga menggunakan not null sehingga setiap pelanggan wajib memiliki alamat email. Yang terakhir terdapat kolom nomor telepon bertipe varchar 20 yang digunakan untuk menyimpan nomor telepon pelanggan. Dengan struktur tersebut, tabel pelanggan siap digunakan untuk menyimpan data pelanggan secara terstruktur. Dan soal yang kedua adalah DML insert select. Pada soal kedua ini, saya diminta membuat 3 data pada tabel pemasok, kemudian menampilkan pemasok yang berasal dari Bandar Lampung. Saya menggunakan perintah insert into untuk menambahkan 3 data pemasok ke dalam database. Setelah berhasil ditambahkan, saya menggunakan perintah select dengan kondisi where kota sampai dengan Bandar Lampung. Di sini, fungsi where adalah fungsi where adalah untuk melakukan penyaringan data sehingga data yang memenuhi kondisi tersebut yang ditampilkan. Jadi, hasil query ini hanya menampilkan pemasok yang berasal dari Bandar Lampung tanpa menampilkan data dari kota lainnya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga, yaitu select dengan join. Pada soal ketiga ini, saya diminta menggunakan left join untuk menampilkan nama program studi beserta jumlah mahasiswa pada setiap program. Untuk soal nomor 3 itu kita berpacu pada skema database akademik yang terdapat di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 tadi. Saya menggunakan left join karena query ini harus tetap menampilkan seluruh data dari program studi, termasuk program studi yang belum memiliki mahasiswa. Tabel prodi dijadikan sebagai tabel utama, kemudian dihubungkan dengan tabel mahasiswa melalui kolom ID prodi di sini. Setelah kedua tabel digabungkan, saya menggunakan fungsi count. Di sini, fungsi count untuk menghitung jumlah mahasiswa pada setiap program studi. Selanjutnya, saya menggunakan group by ini agar proses perhitungan dilakukan berdasarkan masing-masing program studi. Dengan demikian, hasil query akan menampilkan seluruh program studi beserta jumlah mahasiswanya, termasuk program studi yang jumlah mahasiswanya masih 0. Oke, soal yang kedua adalah perintah agregat dan group by. Pada soal nomor 4, saya diminta menampilkan tahun masuk mahasiswa, jumlah mahasiswa, serta rata-rata IPK berdasarkan tahun masuk. Saya menggunakan fungsi count untuk menghitung jumlah mahasiswa pada setiap angkatan. Kemudian, saya menggunakan perintah average di sini untuk menghitung rata-rata IPK pada setiap tahun masuk. Agar perhitungan dapat dilakukan berdasarkan masing-masing angkatan, saya menggunakan group by, yaitu tahun masuk. Setelah itu saya menambahkan order by, tahun masuk, desk, sehingga hasil ditampilkan mulai dari tahun masuk yang paling terbaru. Dengan query ini, saya dapat mengetahui jumlah mahasiswa dengan rata-rata IPK setiap angkatan dengan lebih mudah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu TSQL dan case. Pada soal nomor 5, saya diminta menggunakan case mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tahun masuk. Fungsi case yaitu untuk memberikan kategori tertentu sesuai kondisi yang telah ditentukan.
Pada query ini, mahasiswa yang masuk pada tahun 2020 diberikan kategori lama, kemudian 2021 diberi kategori menengah, dan 2022 sampai 23 termasuk kategori baru, dan sedangkan tahun selain itu akan diberi kategori lainnya. Dengan menggunakan case, hasil query menjadi lebih mudah dipahami karena tahun masuk langsung dikelompokkan dalam kategori tertentu di sini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu subquery where. Pada soal ini, saya diminta menggunakan subquery. Tujuan dari query ini adalah menampilkan mahasiswa yang memiliki IPK lebih tinggi daripada rata-rata seluruh mahasiswa. Pertama, subquery menghitung rata-rata IPK menggunakan average IPK. Di sini. Oke, di query utama. Sehingga hanya mahasiswa yang memiliki IPK di atas rata-rata yang akan ditampilkan. Jadi, subquery yang digunakan untuk menghasilkan suatu nilai yang nantinya dipakai kembali oleh query utama. Yang soal ke-7, di sini storage procedure. Pada soal nomor 7, saya diminta membuat storage procedure dengan nama sp_update_ipk. Di sini, storage procedure merupakan sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan dapat dipanggil kembali kapan saja. Prosedur ini menerima dua parameter, yaitu PNPM dan PIPK. PNPM sebagai identitas mahasiswa dan PIPK sebagai nilai IPK yang diperbarui. Sebelum proses update dilakukan, prosedur akan memeriksa apakah nilai IPK pada rentang 0 sampai 4, apakah nilai IPK berada pada rentang nilai dari 0 sampai 4. Apabila nilai tersebut valid, maka sistem akan menjalankan perintah update. Namun, apabila nilai berada di luar rentang tersebut, proses update tidak akan dijalankan. Dengan adanya validasi ini, kualitas data pada database dapat tetap terjaga. Oke, soal nomor 8 yaitu trigger. Pada soal 8 saya diminta membuat trigger before insert. Trigger merupakan perintah yang dijalankan secara otomatis ketika suatu kejadian tertentu terjadi pada database. Pada soal trigger ini dijalankan sebelum data mahasiswa ditambahkan ke dalam tabel. Berarti sebelum insert dijalankan. Apabila di sini trigger akan memeriksa nilai IPK yang dimasukkan. Apabila nilai IPK kurang dari 0 atau lebih dari 4, maka trigger akan menghentikan proses penyimpanan data dengan menampilkan IPK tidak valid. Ini. Maka data menampilkan IPK tidak valid. Dengan datanya trigger ini, database memiliki mekanisme validasi otomatis sehingga data yang tidak sesuai aturan tidak akan tersimpan. Kemudian lanjut nomor 9 yaitu transaction. Pada soal nomor 9 ini, saya diminta menggunakan transaction serta membuat user management. Pada bagian pertama saya menggunakan begin untuk memulai transaksi. Kemudian saya melakukan insert data mahasiswa untuk memenuhi untuk mahasiswa sebagai contoh. Setelah itu saya menggunakan rollback. Fungsi rollback di sini, fungsi rollback adalah membatalkan seluruh perubahan yang telah dilakukan selama transaksi berlangsung sehingga data sebelumnya diinsert tidak akan tersimpan di database. Pada bagian kedua, saya menambahkan user database. Di sini, user admin @localhost. Kemudian create user di sini. Selanjutnya saya memberikan seluruh hak akses menggunakan grant all privilege. Sini. Nah, dengan demikian user tersebut memiliki izin untuk mengelola database sesuai hak akses yang diberikan. Oke. Kita lanjut soal nomor 10 nanti. Oke, selanjutnya kita lanjut pada nomor 10. Soal di sini dijelaskan berdasarkan proyek R&D Anda, sebutkan semua tabel dan jelaskan fungsinya. Kemudian, tuliskan kamus data untuk salah satu tabel, nama, kolom, tipe, constraint, dan keterangan. Kemudian, gambarkan diagram relasi antar tabel. Oke. Pada soal nomor 10, di sini kan saya diminta menjelaskan skema database berdasarkan proyek R&D yang saya buat, yaitu sistem inventaris barang, sekretariat, koperasi mahasiswa, berbasis web. Pada soal ini, saya menjelaskan tabel yang digunakan, kamus data salah satu tabel, serta relasi antar tabel. Oke. Pada proyek ini, terdapat 3 tabel utama, yaitu kategori, tabel barang, dan tabel peminjaman.
Tabel kategori ini digunakan untuk menyimpan data kategori barang inventaris. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan barang berdasarkan jenisnya, misalnya kategori elektronik, perlengkapan kantor atau ATK, dan peralatan acara. Dengan adanya tabel kategori, data barang menjadi lebih terstruktur dan tidak perlu menuliskan nama kategori berulang kali pada setiap data barang. Dan di dokumen R&D juga di sini ada yaitu kategori, barang, dan kemudian peminjaman. Nah, tadi kita baru menjelaskan tentang kategori. Nah, selanjutnya ada tabel barang. Pada tabel barang merupakan tabel utama dalam sistem inventaris. Tabel ini menyimpan seluruh informasi mengenai barang inventaris seperti kode barang, nama barang, jumlah stok, kondisi barang, lokasi penyimpanan, hingga serta kategori barang. Semua proses pengelolaan inventaris berpusat pada tabel ini karena seluruh data barang disimpan di dalamnya. Ini tadi, di sini terdapat ID barang, kode barang, jumlah, kondisi, dan lokasi ID kategori. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada tabel peminjaman. Pada tabel peminjaman digunakan untuk mencatat seluruh transaksi peminjaman barang. Data yang disimpan meliputi nama peminjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, jumlah barang yang dipinjam, serta barang yang dipinjam. Dengan tabel ini, proses pencatatan peminjaman menjadi lebih rapi dan memudahkan pengelolaan inventaris. Oke, kemudian di sini ada kamus data pada tabel barang. Di dalam kamus ini ada ID barang, tipe datanya integer, dan keterangannya primary key dan wajib diisi. Yang artinya ID barang ini nih kodenya harus unik dan berbeda dari kode yang lain. Maksudnya ID-nya harus berbeda dari barang yang lain. Kemudian kode barang bertipe varchar digunakan sebagai kode unik setiap barang. Nama barang bertipe varchar digunakan untuk menyimpan nama barang, jumlah bertipe data integer, wajib diisi FK, ruangan ID ruangan. Kondisi bertipe varchar digunakan untuk menunjukkan kondisi barang misalnya baik atau rusak. Lokasi bertipe data varchar, kemudian ID kategori bertipe integer dan berfungsi sebagai foreign key yang menghubungkan tabel barang dengan tabel kategori. Jadi tabel barang dengan tabel kategori. Bagian ini memang mengikuti ada di yang oke. Kemudian pada dokumen R&D yang saya kumpulkan, bagian kamus data mengikuti struktur yang terdapat pada dokumen tersebut. Selanjutnya, relasi antar tabel. Relasi pertama antara tabel kategori dengan tabel barang. Di sini. Dan tabel barang melalui ID kategori. Kategori dengan barang ini melalui ID kategori, primary key-nya. Hubungan ini merupakan relasi one to many, artinya satu kategori dapat memiliki banyak barang, sedangkan satu barang hanya memiliki satu kategori, jadi relasinya adalah one to many. Kemudian relasi kedua yaitu tabel barang dan tabel peminjaman melalui ID barang. Di sini hubungan ini juga merupakan relasi one to many karena barang dapat dipinjam berkali-kali pada transaksi yang berbeda, sedangkan satu transaksi peminjaman hanya mengacu pada satu barang. Nah, pada R&D saya juga terdapat ringkasan relasi yang dapat acuan sebagai jawaban pada soal ini. Di sini relasinya yang ini. Di sini barang ID kategori ID, maaf tertutup. Nah, di sini. Oke. Jadi, pada soal nomor 10 saya menjelaskan struktur database yang digunakan pada project melalui dari fungsi, kemudian kamus data pada tabel, barang, sehingga hubungan relasi antar tabel. Struktur database ini menjadi dasar agar sistem inventaris dapat mengelola data barang melalui transaksi peminjaman secara terorganisir dan saling terhubung. Oke. Biarlah kayak gini. Oke, di sini pada soal nomor 11, saya akan menjelaskan yaitu mengenai proses insert pada project saya. Pada jawaban UAS, saya menggunakan
3 query insert sebagai contoh untuk menambahkan data awal pada tabel barang. Data tersebut merupakan data awal atau seed data yang sudah digunakan pada project saya, sehingga saat ini data tersebut sudah tersedia di dalam database. Kemudian, karena data tersebut sudah ada, apabila saya menjalankannya, query yang sama kembali akan terjadi duplikat data pada primary key atau kode barang. Oleh karena itu, untuk keperluan demonstrasi ini akan menggunakan data baru dengan struktur query yang sama. Oke. Di sini kita coba kode ini. Kita masuk ke phpMyAdmin di sini. Kemudian kita coba kirim. Oke, terdapat duplikat data. Berarti kita harus mengganti. Di sini kita ganti coba. ELK, berarti kita coba di sini. ELK strip 200. Coba kita kirim. Nah, data berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba 3 query ya tadi itu. Insert into barang lagi. Di sini. Kita di sini ATK ganti 201. Kemudian kita kirim. Duplicate entry for kode barang. Oke, berarti ini hapus dulu. Kirim. Oke, berhasil ditambahkan. Apa tadi kita menambahkan map arsip. Kemudian kita coba menambahkan data yaitu standing banner. Di sini kita coba. Oke, data berhasil ditambahkan. Query berhasil dijalankan dan satu data baru berhasil ditambah ke tabel barang. Selanjutnya, saya akan melakukan verifikasi data dari yang soal tadi di sini disebutkan. Tuliskan select untuk memverifikasi data yang baru di-insert. Di sini kita ketikkan select. Oke. Sini kita kode barangnya di sini tadi LK 200 201. Kemudian di sini EFT 110. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini akan menambahkan tampilan data yang tadi kita tambahkan. Oke. Berarti proses verifikasi select telah berhasil. Kemudian kita masuk ke validasi. Kita bisa masuk ke website sistem inventaris barang tadi. Di sini admin ininya saya lupa. Admin 123. Oke, berhasil masuk. Nah, di sini masuk ke kategori barang, data barang. Tambah barang baru. Nah, di sini. Misalkan kita kosongkan semua kode barang, nama barangnya kita simpan barang. Nah, itu tidak bisa. Please fill out this file.
Sebelum data disimpan, aplikasi perlu melakukan validasi terlebih dahulu. Misalnya ada file yang belum diisi atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan data tidak akan disimpan ke database. Oke, penjelasan nomor 11 sampai di sini. Selanjutnya yaitu penjelasan soal nomor 12. Di soal terdapat yaitu tuliskan select dengan inner join minimal 2 tabel dari project Anda, tambahkan where, tambahkan order by, dan jelaskan apa saja yang ditampilkan pada query ini. Pada soal ini membuat query select yang menggunakan inner join minimal 2 tabel, kemudian menambahkan where dan order by. Pada project saya menggunakan tabel barang dan kategori. Karena kedua tabel tersebut dihubungkan menggunakan ID kategori sebagai foreign key. Saya menggunakan inner join di sini, inner join, agar data barang yang ditampilkan bersamaan dengan nama barang kategorinya. Kemudian saya menambahkan where kondisi baik sehingga data yang diminta adalah kondisi baik yang ditampilkan. Kemudian ordered by nama barang ascending agar data diurutkan berdasarkan dengan nama barang dari A sampai Z. Hasil dari query ini menampilkan kode barang, nama barang, jumlah barang, kondisi barang, dan nama kategori. Query ini berguna untuk melihat daftar inventaris yang masih di dalam kondisi baik beserta kategorinya. Oke, kita coba di sini. Ini query-nya kita salin. Oke. Di sini kita coba ketikkan paste. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini. Dengan keadaan baik itu ada ambal, kamera Canon, dan lain sebagainya yang terdapat pada di sini. Oke. Query berhasil dijalankan. Dari hasil query ini dapat dilihat bahwa data barang berhasil digabungkan dengan tabel kategori. Di sini. Kemudian hasilnya diurutkan berdasarkan nama barang secara ascending sehingga lebih mudah dibaca. A, C ini berdasarkan abjadnya. Oke. Terus pada tampilan data barang di sini berasal dari tabel barang yang telah dihubungkan dengan tabel kategori pada database. Sehingga informasi kategori dapat ditampilkan bersama dengan data barang. Mungkin penjelasan soal nomor 11 cukup sampai di situ. 12 maksudnya, Pak. Oke, selanjutnya adalah penjelasan soal nomor 13. Pada soal nomor 13 ini ada update dan delete di project Anda. Tuliskan update yang mengubah data dari salah satu tabel project Anda dengan where spesifik. Kemudian tuliskan delete dari tabel transaksi dengan where spesifik. Jelaskan dampak delete terhadap data dari tabel lain atau FK, cascade, atau restrict. Di sini ada kode update yaitu update barang, set kondisi rusak ringan, where ID barang 5. Kita coba copy. Oke. Di sini update itu update untuk mengubah data pada tabel barang. Pada contoh ini saya menggunakan rusak ringan. Saya menambahkan where agar hanya satu data yang dapat diubah. Kita masuk ke sini. Kita bisa ketikkan tadi yang disalin. Kemudian kita kirim. Nah, satu data sudah terupdate. Kemudian kita buka select bintang from dari yang rusak ringan tadi itu tuh apa? Sini kita coba query-nya. Kita kirim. Nah, data yang rusak adalah elektronik 1, kamera Canon, jumlah 2, kondisi baik. Oke, harusnya tadi terupdate rusak ringan ya kondisinya. Oke, itulah Pak pokoknya. Lalu
Lalu selanjutnya kita bisa jalankan perintah delete from mana terserah. Kita pakai peminjaman di sini karena tadi yang disebutkan di perintah adalah transaksi. Kita kirim. Oke. Sudah dihapus tabelnya yang diminta, yaitu ID dengan ID peminjam 1. Kemudian data dengan ID peminjam 1 tersebut sudah tidak ada lagi pada tabel peminjaman, sehingga proses delete berhasil dilakukan. Dampak delete pada project saya ini, relasi antara tabel barang dengan tabel peminjaman menggunakan foreign key dengan aturan on delete set null. Karena artinya, apabila data pada tabel barang dihapus, maka nilai ID barang pada tabel peminjaman akan otomatis berubah menjadi nol, bukan ikut terhapus. Sedangkan apabila ID barang pada tabel barang berubah, maka perubahan tersebut akan otomatis diperbarui pada tabel peminjaman karena menggunakan on update cascade. Dengan aturan tersebut, integritas data tetap terjaga dan tidak terjadi data yang mengacu pada barang yang sudah tidak tersedia. Jadi, pada soal nomor 13 saya telah melakukan update, delete, serta menjelaskan hubungan antar tabel berdasarkan aturan foreign key yang digunakan pada project saya. Oke, selanjutnya pada soal nomor 14, soal terakhir. Di sini saya akan menjelaskan soalnya, yaitu arsitektur dan deployment. Nomor 1, sebutkan teach stack lengkap bahasa pemrograman yaitu framework. Di sini pada proyek ini saya menggunakan beberapa teknologi yang saling terintegrasi. Untuk backend saya menggunakan PHP native sebagai bahasa pemrograman untuk mengolah logika aplikasi dan proses CRUD. Kemudian untuk frontend saya menggunakan HTML, 5, CSS, Bootstrap, dan JavaScript agar tampilan lebih rapi, responsif, dan mudah digunakan. Kemudian sebagai database saya menggunakan MySQL yang dijalankan melalui XAMPP saat proses pengembangan. Dan sedangkan tools yang saya gunakan dalam proses pembuatan ini adalah Visual Studio Code sebagai kode editor, XAMPP sebagai web server lokal, kemudian PHP MyAdmin untuk mengelola database, GitHub sebagai repository, dan Infinity Free sebagai hosting agar aplikasi dapat diakses secara online. Kemudian struktur folder. Di sini struktur foldernya folder konfigurasi database. Di sini. Kemudian includes berisi bagian-bagian halaman yang digunakan berulang seperti header, sidebar maupun footer. Sedangkan file seperti dashboard, PHP, dan lain sebagainya yang ada di sini memungkinkan beberapa halaman untuk digunakan pada aplikasi. Kemudian di sini alur data. Alur data pada aplikasi dimulai ketika pengguna membuka website dan melakukan login. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard, kemudian dapat memilih menu seperti kategori barang, data peminjam, maupun laporan. Ketika pengguna melakukan aksi, misalnya menambahkan data barang, browser akan mengirimkan request ke file PHP yang sesuai. Selanjutnya, PHP merupakan memproses data tersebut, melakukan validasi, kemudian menjelaskan query database MySQL. Setelah database berhasil menyimpan atau mengambil data, hasilnya dikirim kembali ke aplikasi, kemudian ditampilkan kepada pengguna melalui browser. Dengan alur tersebut, setiap perubahan data yang dilakukan pengguna akan langsung tersimpan di database dan dapat ditampilkan pada aplikasi. Jadi, pada soal nomor 14 yang setelah saya jelaskan, teknologi yang digunakan, struktur folder project, serta alur kerja aplikasi mulai dari pengguna mengakses website hingga data diproses dan dapat ditampilkan kembali. Oke. Demikian penjelasan jawaban UAS praktikum pada mata kuliah pemrograman SQL 2 serta demonstrasi proyek sistem inventaris barang sekretariat koperasi mahasiswa yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun
implementasi project ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.